Halo teman-teman. Pernahkah kalian mendengar nama Raden Arya Surya Atmaja, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Mekah? Ia adalah seorang Bupati Sumedang yang bukan hanya dihormati karena kedudukannya, tetapi juga karena kepemimpinannya yang adil, religius, dan penuh perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Mari kita simak kisah hidupnya yang syarat makna. Raden Arya Surya Atmaja lahir pada 11 Januari 1851 di Sumedang, dengan nama kecil Raden Sadeli. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, putra Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih, Bupati Sumedang kala itu. Sejak kecil, ia dididik dengan keras dan disiplin, diwarisi pola asuh ayahnya yang menekankan kejujuran, kedisiplinan, dan ketekunan. Didikan itu kelak membentuknya menjadi pemimpin yang berwibawa. Sejak usia 8 tahun, ia belajar agama Islam kepada K.H. Asyrafuddin, hingga akrab dengan Al-Quran. Selain ilmu agama, ia juga mempelajari berbagai bahasa asing, Belanda, Inggris, dan Perancis. Kecerdasannya yang multidisipliner ini memperlihatkan bahwa ia bukan sekadar bangsawan, melainkan sosok yang menyiapkan diri untuk mengabdi sebagai pemimpin rakyat. Surya Atmaja memulai karir birokrasi sebagai Kliwon di Sumedang pada 1869, kemudian menjadi Wedana Ciawi pada 1871. Selanjutnya ia dipercaya menjadi Patih Afdeling Sukapura Kolot, Tasikmalaya, pada 1875. Saat menjabat sebagai patih, ia bahkan menginisiasi pembangunan Masjid Agung Tasikmalaya, sehingga mendapat gelar Rangga. Setelah wafatnya sang ayah pada 1882, ia diangkat menjadi Bupati Sumedang dalam usia relatif muda, 32 tahun. Pelantikannya berlangsung pada 31 Januari 1883. Sejak saat itu, ia memimpin Sumedang dengan gaya kepemimpinan yang mirip dengan teladan ayahnya, Pangeran Sugih, dan leluhurnya, Pangeran Kornel, dekat dengan rakyat, turun langsung melihat kondisi lapangan, serta adil dalam mengambil keputusan. Sebagai bupati, fokus utama Surya Atmaja adalah kesejahteraan rakyat. Di bidang pertanian, ia menyadari kondisi geografi Sumedang yang berbukit. Untuk mengatasi masalah lahan, ia mengembangkan sistem sengket atau terasering secara besar-besaran. Ia juga mendatangkan bibit tanaman dari Indramayu, Jawa Tengah, dan Bali, serta menyediakan modal berupa ternak bagi petani. Ia juga berhasil membujuk pemerintah kolonial agar membebaskan beberapa desa miskin dari kewajiban menanam kopi, sehingga beban rakyat berkurang. Kebijakan ini membuat rakyat semakin mencintainya, karena ia benar-benar memperjuangkan kesejahteraan mereka. Tidak hanya pertanian, ia juga memajukan peternakan dengan mendatangkan sapi dari Madura dan Benggala serta kuda dari Sumbawa. Hasilnya, pupuk dari kotoran ternak melimpah dan mendukung pertanian. Di bidang perikanan, ia mengatur teknik penangkapan ikan dan melarang penggunaan racun atau peledak demi menjaga kelestarian sungai. Di bidang kehutanan, ia menetapkan hutan lindung dan hutan larangan. Ia mendorong rakyat menanam pohon untuk kebutuhan kayu dan buah, serta membuat aturan berburu demi menjaga ekosistem. Langkah-langkah ini menunjukkan kesadaran ekologis yang jauh mendahului zamannya. Kesehatan rakyat juga jadi perhatiannya. Ia mewajibkan vaksin cacar bagi anak-anak,
dan menganjurkan penanaman tanaman obat di pekarangan rumah. Untuk pendidikan, ia mendirikan ratusan sekolah desa, HIS, Skakelskole, dan Vervolgskole. Ia bahkan memberi beasiswa bagi murid berprestasi, serta insentif bagi guru. Surya Atmaja percaya bahwa kemajuan hanya dapat dicapai dengan pendidikan. Karena itu, ia rajin mengunjungi sekolah dan pesantren, memeriksa absensi, kebersihan, hingga hubungan guru dengan orang tua. Baginya, pendidikan adalah kunci bagi masa depan rakyat Sumedang. Untuk melawan praktik lintah darat, ia mendirikan Ban Priai pada 1898 yang kemudian berkembang menjadi Ban Daerah, serta Ban Desa pada 1915. Ban ini membantu rakyat memperoleh modal dan membebaskan mereka dari jerat rentenir. Ia juga mengembangkan kerajinan lokal seperti kain kentereung, yang kemudian meningkatkan perekonomian rakyat. Kebijakannya membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang bangsawan birokrat, tetapi juga inovator ekonomi rakyat. Langkah-langkahnya mendorong lahirnya masyarakat Sumedang yang lebih sejahtera dan mandiri. Surya Atmaja juga dikenal sebagai sastrawan Sunda. Karyanya di Tioeng Meme Hujan menyoroti pentingnya pertahanan Hindia Belanda, yang tersirat sebagai keinginan mempersiapkan bangsa menghadapi ancaman global. Pemikiran ini membuat pemerintah Belanda waspada, bahkan membangun benteng pertahanan di Gunung Kunci, Palasari, dan Gadung. Ia juga menciptakan karya seni seperti lagu Sonteng yang dipadukan dengan tari tayub, membentuk ibing Sonteng, diiringi gamelan Sekar Oneng. Ini menunjukkan kecintaannya pada seni budaya Sunda. Sementara di bidang politik, ia berani mengusulkan rakyat diberi pelatihan senjata, sebuah ide yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Pada 17 April 1919, ia pensiun dari jabatan bupati. 2 tahun kemudian, ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun di Tanah Suci itulah, ia wafat pada 1 Juni 1921, dan dimakamkan di Ma'ala, sehingga dikenang dengan sebutan Pangeran Mekah. Untuk mengenang jasanya, pemerintah kolonial dan rakyat Sumedang mendirikan monumen berbentuk lingga di alun-alun Sumedang pada 1922. Monumen itu menjadi simbol penghormatan bagi pemimpin yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk rakyat. Hingga kini, nama Pangeran Mekah tetap harum dalam ingatan masyarakat. Demikian kisah Raden Arya Surya Atmaja, Bupati Sumedang yang dikenal adil, religius, dan penuh dedikasi. Dari kebijakan ekonomi hingga pendidikan, dari pertanian hingga seni budaya, ia meninggalkan jejak panjang yang tak lekang oleh waktu. Semoga teladan beliau menginspirasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan demi bangsa.